Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini, malam Selasa, malam Rabu, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberi kesempatan untuk hidup. Mudah-mudahan kesempatan hidup ini sampai kepada bulan Ramadan pekan yang akan datang. Kita sebentar lagi, 1 pekan lagi insya Allah, mudah-mudahan bareng. Tapi kayaknya potensinya nggak bareng. Yang penting puasa. Bareng nggak bareng, yang penting puasa. Di bulan puasa nanti itu kan dilipat gandakan pahalanya, Pak. Kita di dalam beribadah kepada Allah itu sangat terlihat motivasinya itu, apakah motivasi seperti anak-anak atau motivasi yang penuh dengan kesadaran. Saya kasih contoh. Sampean kalau minta anak kecil kayak anak saya meminta untuk membeli gula, lalu anak ini nggak mau. Tapi ketika sampean ngomong, ini uangnya 50.000, beli gula 1 kilo, kembaliannya kamu ambil. Tiba-tiba dia langsung melesat, Pak, berangkat. Nah pertanyaannya, yang penting itu bagi dia membelikan gula orang tuanya atau mendapatkan susu? Mana yang kira-kira menurut sampean? Yang penting bagi anak tersebut itu bisa membelikan gula orang tua atau karena dia mendapatkan kembalian jajan. Karena kembalian jajan. Apakah salah anak yang berangkat membelikan gula karena diberikan janji orang tuanya kembalian untuk beli jajan? Nggak salah, ya, udah bener. Cuma beda dengan kakaknya ketika diminta orang tuanya, Kak, belikan gula ya. Nggih Bu, siap. Tanpa ada embel-embel apa? Kembalian atau beli jajan. Kenapa? Karena dia memang sudah seharusnya mentaati dan hormat kepada orang tua. Nah, kita nanti di bulan Ramadan, cara beribadah kita itu kayak gitu, Pak. Kira-kira yang mana? Di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Apakah salah seumpamanya saya bersedekah karena dilipat gandakan pahala? Enggak salah, Pak. Pasti dapat. Pasti dapat, gitu ya. Tapi kalau karena semata karena itu, gitu loh. Itu mirip seperti anak kecil yang beribadah karena ada iming-iming, itu nggak salah sampean nanti setiap dilipat gandakan luar biasa, nggak salah. Tapi harus lebih naik. Kita beribadah bukan sekedar karena itu sudah pasti Allah berikan kepada kita. Kita beribadah karena Allah memerintahkan kita memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Itu sebenarnya alasan. Makanya levelnya orang dua-duanya ikhlas juga, Pak, sama-sama ikhlas. Ikhlas itu sama-sama mengharap
Allah kan gitu ya. Satu mengharap pahalanya, satu mengharap ridhonya. Dua-duanya juga diiyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dapat balasan surga. Jadi gak apa-apa. Gitu ya. Karenanya kata kemarin pembahasan kita, la yatimmu al khaira illa bi thalas. Tidak sempurna kebaikan itu kecuali dengan 3. Bita'jilihi, dengan cara menyegerakan. Ya, menyegerakannya. Kemudian ya ini nanti level 3 ini, Pak. Itu pasti hakikatnya nanti karena Allah, bukan karena sekedar pahala. Yang pertama adalah bita'jilihi, dengan segera menyegerakannya. Gitu ya. Wa tasghirihi, dan mengecilkannya. Mengecilkannya. Nanti kita bahas. Kemarin sudah saya bahas yang pertama. Yang ketiga adalah wasatrihi, dan berusaha menyembunyikannya. 3 ini, Pak, kalau kita kerjakan, itu murni karena hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang pertama adalah kemarin menyegerakannya. Bita'jilihi, dengan segera menyegerakan. Maka kita, ini pernah saya sampaikan dulu, cara agar kita bisa menyegerakan amal-amal kebaikan adalah dengan bertanya kepada diri kita apa yang seharusnya kita kerjakan saat ini. Gitu ya. Saat ini sampean duduk di masjid. Duduk di masjid, ada majelis taklim yang seharusnya disenangi oleh Allah, disenangi oleh Rasul, posisi seperti apa? Nah itu namanya akan bersegera, bita'jilihi. Misalnya nanti habis kalau mendengarkan azan, ya, apa yang seharusnya saya ucapkan ketika mendengarkan azan? Nah, itu namanya bersegera. Ya, makanya pertanyaan itu mempertanyakan kondisi ideal yang bisa kita kerjakan saat Allah memberikan waktu kepada kita. Itu nggak mudah, Pak. Tapi memang pertanyaan itu akan gini, Pak. Kenapa kita penting selalu bertanya? Pertanyaan itu akan men-trigger otak kita dan fisik kita untuk merespon. Sampai kalau ditanya dari mana, ngapain, kan mulai meraba-raba kembali. Ya, kemarin ngapain gitu lah. Pertanyaan itu men-trigger orang untuk merefleksi kembali. Makanya penting bertanya. Apa yang pertanyaan pertama? Untuk bisa membuat kita bersegera, apa yang seharusnya? Lagi santai-santai, tidur-tidur, nggak ada yang dikerjain gitu. Apa sih yang seharusnya yang lebih baik daripada sekedar tidur-tidur? Langsung buka HP, dengarkan ceramahnya Ustadz, misalnya sambil tiduran, daripada pikiran kosong. Apa yang seharusnya? Itu namanya menyegerakan kebaikan. Ibu-ibu pas lagi santai di rumah, suami juga santai di rumah. Apa yang seharusnya? Oh, kayaknya bikin gorengan suami kayaknya enak. Bikin melayani suami kayaknya enak ya. Hujan-hujan gini enak apa ya? Mau apa gitu ya? Tak bikin gorengan ya. Itu namanya apa yang seharusnya. Nah, itu namanya pertanyaan yang men-trigger kita untuk segera melakukan amal kebaikan. Makanya kata ulama tadi, la yatimul khaira illa bisalas, tidak sempurna amal kebaikan kecuali dengan 3. Yang pertama, bita'jilihi, dengan cara menyegerakannya. Nah, ini kita bahas kemarin. Kemudian berikutnya yang kedua, watasghirihi, mengecilkannya. Karena kalau kita, Pak, sifat dasar kita itu yuridu ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Sampean, Pak, kalau misalnya tiba-tiba pembawa acara salah sebut, yang terhormat Bapak
tokoh masyarakat yang telah misalnya Haji Adhan Sanusi, misalnya begitu ya. Salah sebut gitu ya. Padahal saya belum pernah haji. Secara naluri itu saya seneng gitu lah disebut, atau disebut Dr. Adhan Sanusi gitu ya. Secara naluri itu saya seneng, walaupun saya tidak pernah gitu. Kira-kira protes nggak? Jarang yang protes Pak. Ya. Kenapa? Karena orang itu pingin divalidasi baik, pingin disebut sebagai orang yang istilahnya punya sesuatu gitu lah. Maka umumnya kita ketika beribadah pingin diketahui orang, sehingga kita amalnya terlihat banyak, walaupun terkadang memang bukan amal kita. Maka inilah yang disebut berpotensi ujub. Ya, ujub. Nah, bagaimana supaya kita tidak ujub? Makanya nanti ada ungkapan begini. Satu amal yang betul-betul ikhlas karena Allah itu lebih baik daripada 1000 amal yang terkontaminasi dengan ujub tadi, dengan riya atau ujub. Kita termasuk saya gitu. Penyakit itu hinggap kepada orang-orang yang senang ke masjid, Pak. Kalau orang yang di warung kopi, apa yang mau diujubi? Yang nongkrong nggak sholat, nggak ada yang perlu diujubi. Yang penyakitnya ujub itu penyakitnya kita yang sering ke majelis taklim, yang senang ke masjid. Gitu. Jatuhnya, makanya ada ungkapan begini Pak. Ada orang bener, nasihati orang nggak bener. Ternyata dua-duanya jatuh ke dalam kesombongan. Kok bisa? Gitu ya? Yang benar nasihati yang nggak benar, tetapi ada perasaan bahwa dirinya jauh lebih baik daripada yang nggak benar. Yang nggak benar nolak nasihatnya dia. Dua-duanya jatuh kesombongan, karena sombong itu dua. Di antara dua apa? Nah, batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu dua Pak, sisinya. Satu, dia itu menolak kebenaran. Sudah salah atau dinasihati gak mau, itu sombong Pak. Gitu ya. Contoh, Bapak minum tangan kiri. Pak, jangan minum tangan kiri. Wah, ini sudah biasa di sini. Gitu ya. Nah, itu namanya sombong. Terus, yang nasihati, ini orang di sini minum tangan kiri semua, gak bener ya. Ya gitu ya. Ada perasaan tinggi, apa namanya? Waghamtun nas, meremehkan orang karena merasa paling paling soft awal, misalnya tiba-tiba ini memang susah diajak sholat, ini softnya terakhir terus, misalnya begitu ya. Itu namanya sombong, melahirkan meremehkan orang lain. Bisa jadi Pak, orang yang yang soft terakhir itu bisa jadi lebih mulia dengan soft yang awal. Sebab dia berangkat ke masjid itu bukan sekedar dalam rangka melaksanakan ketaatan, tapi dia berperang memerangi kemaksiatan dirinya. Orang yang berperang memerangi kemaksiatan itu lebih utama dibanding melaksanakan ketaatan. Makanya orang-orang yang dekat kepada Allah itu rata-rata orang yang telah mampu memerangi kemaksiatan di dalam dirinya, termasuk kemaksiatan riya, ya, termasuk kemaksiatan sombong, termasuk kemaksiatan itu begitu. Makanya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang kadang-kadang, makanya saya dengar cerita di sebuah YouTube, seorang kiai datang ke Mesir gitu. Tiba-tiba nggak tahu gimana ceritanya, imam itu nunggu kiai tadi untuk disuruh jadi imam. Dia nggak pingin diunggul-unggulkan gitu. Akhirnya dia ngerokok. Nawaitu ngerokok kata dia, agar tidak dijadikan imam.
Saya niat ngerokok supaya tidak dijadikan imam. Gitu ya. Apa dia sedang memerangi dirinya. Jangan-jangan dia nanti merasa terhormat karena dihormati di negeri orang. Nah, itu lebih berat, Pak. Lalu sampai melihat, wah nggak bener ini orang-orang ngerokok gitu ya. Nggak bener nih orang-orang ngerokok begini. Nah, itu hati-hati. Jatuhnya orang kalau tidak tidak mengecilkan amal kita, jatuhnya kepada kesombongan. Sombong itu dua sisi. Kalau dia ahli ilmu, ahli ibadah, jatuhnya meremehkan. Kalau dia orang yang nggak benar, jatuhnya menolak kebenaran. Itu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, kenapa kita perlu mengecilkannya? Bahwa kita ini ibaratnya pengemis, ya, pengemis, Pak. Lalu ada orang minjemi baju mewah, lalu dia pakai baju mewah sehingga tidak tampak lagi sebagai seorang pengemis. Padahal bajunya pinjaman, ya, dipinjami. Kira-kira layak nggak pengemis ini menyombongkan diri dengan baju yang dia pakai? Gak layak. Bajunya pinjaman. Sama kita hari ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah, duduk di majlis ini ibaratnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada sebenarnya yang layak kita banggakan. Disyukuri iya, tapi jangan dibanggakan. Beda. Kalau bangga itu lebih kepada diri sendiri. Kalau syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang membuat kita mengecilkan amalan itu ketika kita mampu membandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu luar biasa. Seumpamanya Pak, sampean sakit mata, tidak akan sembuh kecuali sampean sholat 5 waktu 1 bulan penuh atau 1 tahun bahkan. Kira-kira 1 tahun itu dikerjakan nggak, Pak? Ya. Buta sampean, Pak. Tapi sampean dapat jaminan kalau kamu sholat 1 tahun 5 waktu di masjid pasti sembuh. Kira-kira dikerjakan nggak? Dikerjakan, Pak. Ini baru satu mata ya, belum telinga, ya, belum syaraf otak. Artinya memang kita itu layak ibadah kita yang kita kerjakan itu sebagai pembayar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang bisa dibanggakan dari ibadah kita. Maka akhirnya ketika kita merasa itu, ya Allah, gitu ya, tidak ada yang perlu dibanggakan. Wa tasghir. Yang kedua, oke, kalau sampean Pak punya duit ya, dapat duit 50 juta per bulan, tapi cicilan sampean 50 juta Pak per bulan, Pak. Kira-kira dapat duit 50 juta itu bangga enggak? Iya, bangga. Impas Pak, bayar cicilan 50 juta. Maka ibadah kita itu ibaratnya cicilan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu hadir dalam hati kita tiba-tiba tidak ada yang bisa kita banggakan dari ibadah kita. Makanya disebut wa tasghirihi, mengecilkannya. Oke. Yang berikutnya supaya kita lebih nanti mengecilkan kembali ibadah kita. Kita ini kalau dibandingkan dengan amalannya para sahabat itu nggak ada apa-apanya, nggak ada ujung kukunya. Maka cara mengecilkan
ibadah itu dengan cara melihat amalan-amalan orang soleh yang luar biasa. Suatu hari saya tadi baca ulama tabi'in, apakah Malik bin Dinar atau bukan. Dia itu saking waroknya Pak. Warok itu betul-betul hati-hati terkait dengan harta haram. Dikasih oleh khalifah 3.000 dinar. 3.000 dinar, kalau 1 dinar 10 juta ya mungkin 3 miliaran gitu loh Pak. Masa kiai dikasih 3 miliar gitu ya. Lah sekarang ya biasa aja Pak. Wong polisi dikasih bermiliar-miliar nggak ada masalah kok. Masa kiai ya bermasalah ya. Dulu kitabnya para ulama itu ditimbang, beratnya ditimbang dengan emas, nggak ada masalah. Itu untuk kebaikan ulah. Ini diserahkan ke pejabat koruptor miliaran gitu loh, nggak ada. Dan itu duit rakyat, mending dikasih kepada para ulama. Dia nolak, lebih baik saya buka usaha. Suatu hari dia usaha minyak, ada sekitar 40.000 dinar total, berdrum-drum gitu. Terus ini nih menurut saya, amalan meninggalkan harta haram atau syubhat itu lebih utama daripada ibadah. Akhirnya apa? Di salah satu drum itu Pak, ada tikus mati Pak. Tikus mati. Kata dia, ini kalau dikembalikan kepada penjualnya, ya. Kata beliau, kalau dikembalikan kepada penjualnya, nanti sama penjualnya akan dijual lagi ke orang lain. Kenapa dikembalikan? Karena ada cacat. Ketika dibuka ada tikus mati. Kata beliau, kalau dikembalikan kepada penjualnya, nanti oleh penjualnya dijual lagi ke orang lain. Tikus mati ini sebenarnya tidak hanya di drum ini yang kena, karena ini pasti sebelumnya. Pasti ketika sedang tercampur semuanya. Kena ada tikus, lalu tikus ini ada dalam satu drum. Berarti seluruh drum-drum yang lain ini kena bangkainya tikus. Nah gitu lah. Lalu kata beliau, kalau ini dikembalikan nanti dijual lagi ke orang, sedangkan ini najis. Akhirnya apa? Dibuang itu Pak, semuanya 40.000 dinar Pak. Berapa sekarang? 10 juta katakanlah, kalau 1 dinar 10 juta ya 40 miliaran mungkin ya, sekitar itu 40 miliar dibuang Pak. Akhirnya karena duitnya itu juga investor, dia dipenjara. Akhirnya sahabat Anas bin Malik ceritanya gitu, ketika wafat itu minta supaya orang yang dipenjara ini yang nyolati. Akhirnya diizinkan dan dia datang menyolati. Tapi kata dia, aku tidak akan keluar dari penjara ini kecuali yang menjual yang penjualnya dulu memberikan izin kepadaku. Karena dia dituntut juga Pak dari penjual pertama karena belum bayar. Gitu ya. Hanya dia penjara. Kalau dia mengizinkan aku akan keluar. Hanya diizinkan Pak, dia balik. Habis nyolati balik lagi ke penjara, tidak pergi ke keluarganya. Polisi itu yang penjaga penjara nawarin, gini Pak Yai, kalau malam sampean boleh keluar mengunjungi keluarga, nanti balik lagi kan sampean orang baik. Apa kata beliau? Tidak, jangan jadikan kau berkhianat dengan amanah. Gitu cuman. Itu coba bayangkan dengan amal kita. Apa yang bisa dibanggakan dengan amal kita daripada amal orang soleh yang seperti ini? Amalnya Abu Bakar Siddiq gak ada. Sambil ngaji misalnya khatam berapa kali, lalu merasa alhamdulillah Ramadan 3 kali 5 kali gitu ya. Imam Syafi'i setiap hari khatam ya, di luar bulan
Ramadan. Kalau bulan Ramadan 2 kali khatam. Ya. Kalau Utsman bin Affan berdiri habis Isya 1 rakaat menjelang hampir selesai 1 rakaat menjelang subuh. Khatam Quran, Pak. Ya. Makanya kata beliau, kenapa kok sampai bisa begitu? Lau tahurat qulubuna ma syabi'at li qiraatil Quran. Kalau hati kita bersih, kita tidak akan pernah kenyang di dalam membaca Al-Quran. Jadi amalan kita itu nggak ada apa-apanya. Makanya pentingnya kita itu selalu membaca sirah-sirah orang-orang soleh. Makanya kita dalam sholat itu kan bahasanya begini, Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang yang engkau beri nikmat. Siapa yang engkau beri nikmat? Minan nabiyyin wasyuhada minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Nah, 4 ini, golongan ini yang harus digali sirahnya gitu loh. Cara hidupnya. Supaya kita bisa meniru mereka. Ketika kita bisa meniru mereka, berarti kita juga mendapatkan nikmat. Berarti kita ditunjuki, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memohon ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya orang soleh. Maka kita buka sirahnya orang soleh, lalu kita termotivasi, kemudian niru. Wah, itu luar biasa. Oke, jadi supaya kita mengecilkan amal ibadah kita, salah satunya membandingkan dengan amalan orang-orang soleh. Ada orang kaya, kalau orang kaya bukan level kita. Itu nanti yang bisa yang bisa beriri sesama kayanya. Kalau nggak kaya ya nggak bisa diirikan. Ya, irinya boleh, pingin paling boleh. Tapi maksudnya begini, saya kaya, ini kaya. Tapi kayanya ini duitnya habis untuk dakwah. Maka saya orang kaya mestinya iri sama orang ini. Nah, kalau kita, Pak, irinya sesama orang yang setara dengan kita. Apa? Ya, kalau orang miskin, irinya sesama orang miskin yang soleh. Kalau orang ustadz, ya iri dengan ustadz yang karyanya lebih banyak kepada umat. Nah, kira-kira begitu. Kalau sampean bukan ustadz terus iri sama ustadz, lama sampean mau menyaingi. Lama menyaingi. Wong dia belajar dari kecil di pesantren, ya. Sampean cuma kupingan. Ya. Nanti ya jawab sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, fokus pada syarat diterimanya amal. Ya, supaya kita mengecilkan. Gini, kita ini sholat, Pak. Pertanyaannya, diterima nggak kita? Belum bisa jadi benar sholatnya, tapi kosong hatinya, kehusuannya nggak ada. Maka syarat sholat itu kan 2 minimal ya. 1, ikhlas karena Allah. Yang kedua, benar sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin benar sholatnya, rukuknya benar, bacaannya benar, tapi khusyuknya nggak ada. Ketika takbir, yang diingat kunci mobil yang hilang atau yang lain. Itu cara berikutnya, cara mengecilkan amalan kita. Maka berarti amalan yang kita kerjakan potensi tidak diterimanya juga besar. Maka apa yang bisa dibanggakan dari amalan yang potensi tidak diterima besar? Maka la yatimmu al khaira illa bisalas, kecuali dengan 3, bita'jilihi, sudah kita bahas. Yang kedua, wa tasghirihi, dengan cara mengecilkan. Ya. Nah, berikutnya cara mengecilkan amalan kita seperti istilahnya
pakai tisu Pak, pakai tisu. Sampean kalau ada ini Pak, ini kan tisu Pak. Sampean ngambil tisu, habis dipakai dia Pak. Jangan dibuang. Ya. Kira-kira tisu yang dibuang ini masih sampean ingat lagi enggak? Enggak. Maka orang beramal baik itu seperti ngambil tisu, ngerjakan, habis itu lupakan. Ngerjakan, lupakan. Ngerjakan, lupakan. Cuma masalahnya kita itu lebih sering mengingat kebaikan diri dan melupakan kebaikan orang. Atau dibalik, lebih sering ingat kebaikan diri dan mengingat kejelekan orang. Itu masalahnya. Sehingga kebaikan diri kita itu selalu kita tabung. Disenggol sedikit, itu keluar seluruh kebaikan kita, ya. Sejarah kebaikan kita keluar semua. Disenggol sedikit. Kenapa? Yang tampak di depan kita kejelekan orang. Makanya disebut apa namanya? Orang yang paling apa istilahnya? Saya pernah baca itu. Orang yang paling merugi bahasanya adalah orang yang terus mampu melihat aibnya orang tapi tertutup dari aibnya diri sendiri. Dia mampu menghitung tetangga-tetangga yang jauh. Mampu menghitung, Pak. Tapi dia tidak mampu menghitung kekurangan dirinya. Gak mampu. Nah, itu penyakitnya kita. Nah, kalau itu ada berarti tidak sempurna amal ibadah kita. Oke. Berikutnya. Nah, yang ketiga, Pak, sekarang. Yang tadi itu kedua. Watasghirihi, yaitu mengecilkan amal ibadah. Yang ketiga, wasatrihi, berusaha menyembunyikannya. Supaya ini hanya menjadi amalan unggulan kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zainal Abidin, apakah Ali bin Zainal Abidin atau Zainal Abidin bin Ali, saya lupa. Antara itu terkenal janda-janda di daerahnya itu selalu ada beras di depan pintunya. Nggak tahu siapa yang ngasih. Nggak tahu yang ngasih. Selalu ada beras gitu, orang miskin di depan pintunya ada beras. Nggak tahu siapa yang ngasih. Baru ketahuan setelah Zainal Abidin meninggal. Baru ketahuan. Kenapa? Nggak ada lagi yang ngasih beras. Wow, itu amalan rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keren, Pak. Kalau kita mikir, saya juga mikir, Pak. Ya, amalan rahasia apa gitu loh. Kayaknya nggak ada. Pinginnya di-up terus gitu loh. Ya, pinginnya orang lain tahu bahwa saya ini telah beramal baik. Kan syiar Ustaz. Tipis antara pingin dipuji dengan syiar. Awalnya mungkin syiar, tapi lama-lama gila pujian. Nah, itu yang harus kita hati-hati. Tipis. Nah, jadi menyembunyikan amal. Kemudian karena ini pondasi amal yang betul-betul ikhlas itu di situ. Menyembunyikan amal kita. Maka yang pertama adalah amalan rahasia khusus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita itu sering tertipu oleh pujian. Makanya kita ingin tampil. Ingin terlihat. Sekarang zamannya, Pak. Zamannya sekarang. Ya. Ingin terlihat, tampil. Bahkan bukan hanya kebaikan, keburukan itu ingin tampil. Ibu-ibu, mama itu. Saya ngeri kadang-kadang, Pak. Saking pengennya, gilanya like dan komen gitu loh. Ini bukan ibadah. Saya lihat tadi ada TikToker. Beol loh, Pak, di shoot. Beolnya di dalam rumah, terus
ditaruh apa namanya, terus dibuang. Udah orang gila, zaman udah benar-benar gila gitu, hanya untuk mendapatkan komentar, share, like, dan lain sebagainya. Itu udah masuk zaman kita. Dan sekarang itu gak ada rahasia sekarang, orang sudah rahasianya terbuka. Oke. Kemudian berhenti menjadi, ini maksudnya berhenti menjadi wartawan bagi diri sendiri. Wartawan itu apa-apa di-upload, apa-apa di-upload. Ya, nggak ada privasi sama sekali. Suami istri tengkar di-upload, gitu ya. Nah, itu nggak baik ya. Nah, dan kalau ada amal baik jadinya rusak. Tapi sekali lagi tidak semua yang di-upload rusak, enggak. Karena nanti kalau itu perkara wajib, zakat misalnya Pak, nanti kalau sampean nggak pernah upload Pak, nggak pernah memberitahu orang, dikira sampean nggak bayar zakat, maka perlu sesekali menampilkan diri kita zakat. Terus kalau kan yang penting Allah melihat Ustaz. Ya, boleh juga. Cuma kalau sampean dituduh kan ruwet juga gitu. Gitu ya. Nanti jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian strategi tangan kiri dan tangan kanan tidak tahu. Nah, suatu hari ada seorang hamba Allah, budak. Ini kisahnya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini termasuk orang yang zuhud. Di kota Basrah itu kemarau Pak, pacaklik. Akhirnya masyarakat dan orang-orang soleh datang ke masjid datang ke lapangan sholat istisqa. Tapi gak ada hujan, gak ada yang turun. Gak turun Pak. Apa yang terjadi? Akhirnya suatu hari berkali-kali sholat istisqa gak ada yang turun. Padahal orang-orang soleh semua Pak. Terus satu hari Malik bin Dinar pergi ke masjid dengan kawannya. Tiba-tiba datang budak hitam Pak, masuk ke masjid, sholat 2 rakaat, lalu berdoa mengangkat tangan kepada Allah. Bunyi doanya begini, wahai Tuhanku, katanya, berapa lagi hambamu yang merugi karena permohonannya yang engkau tolak. Ini doa yang agak lancang Pak, tapi itu hanya orang khusus yang bisa begitu. Oke, orang yang sangat dekat, yang sudah kenal luar dalam bahasanya. Kalau sampean lancang sekali kalau berdoa begitu. Terus, apakah milikmu berkurang ataukah simpanan kerajaanmu dari rahmatmu kalah habis? Gitu ya, kalah habis gitu ya. Sehingga engkau tidak menurunkan hujan gitu ya. Terus berikutnya, aku bersumpah katanya, kepadamu demi cintamu kepadaku. Ya, sombong banget Pak ya. Demi cintamu kepadaku. Terus turunkanlah hujan kepada kami saat ini juga. Habis ngangkat tangan gitu Pak, langsung bergemuruh hujan. Turun hujan. Budak hitam Pak, dan bukan orang alim. Akhirnya dia bertanya, Malik bin Dinar, kamu tadi ngomong apa? Aku ngomong apa? Kata dia. Lalu dia jawab, tadi kamu mengatakan aku bersumpah kepadamu demi cintamu kepadaku. Kenapa kamu kok begitu yakin Allah mencintai dirimu, katanya. Maka jawaban dia apa? Menyingkirlah dariku wahai orang yang sibuk dengan dirinya sendiri. Menyingkirlah engkau yang sibuk dengan dirinya sendiri.
terus hingga melupakan Tuhannya. Ya. Ini orang-orang dekat ya. Di mana kamu berada saat dia mengistimewakanku dengan tauhid dan ma'rifatnya. Artinya dia sudah sangat-sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak tahukah kamu bahwa dia memberiku anugerah karena kecintaannya terhadapku dan kecintaanku terhadapnya. Lalu orang ini pergi, Pak. Dibuntuti. Ternyata masuk ke rumah pedagang budak. Akhirnya besoknya Malik bin Dinar datang ke pedagang budak. Oh, silakan datang. Ini budak-budak kami, ada 100 budak, Pak. Di zaman itu kan masih ya. Akhirnya yang dicari gak ada. Aku masih punya satu lagi budak yang gak berguna. Yang gak berguna. Akhirnya dia selalu sembunyi dan gak melayani dengan baik. Akhirnya dicari, oh ini dia. Dibeli, Pak. Ketika pulang, kenapa kau membeli saya? Karena aku ingin melayanimu, kata Malik bin Dinar. Aku ingin melayanimu. Apakah engkau telah tahu tentang diriku? Kata si budak. Iya. Lalu budak itu minta izin masuk ke masjid, lalu sholat 2 rakaat. Lalu dia berdoa kepada Allah dengan doa yang bunyinya begitu. Apa istilahnya? Wahai Tuhanku, rahasia antara aku dengan engkau telah engkau singkap. Maka tidak ada lagi gunanya aku hidup di dunia ini. Maka wafatkan aku menemui engkau ya. Maka dia sujud dan tidak bangun lagi. Itu namanya wasatrihi, menyembunyikannya. Saking nikmatnya punya hubungan spesial dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman sekarang ini yang itu tuh, kalau di zaman sekarang ini Pak, kita bisa seperti ini, saya kira bisa melebihi dia Pak. Karena dia tidak hidup di zaman medsos gitu ya. Karena dia tidak hidup di zaman medsos. Artinya tantangan untuk dikenal orang, diketahui orang, itu tantangannya lebih besar saat ini. Makanya sekali lagi, kemuliaan seseorang itu sekali lagi kembali kepada takwanya. Dan Ramadan kita itu tujuannya bukan untuk numpuk pahala. Bukan, Pak. Kalau sampean datang masuki bulan Ramadan hanya untuk menabung banyak pahala, itu tabungan pahala itu ibaratnya orang tua ngasih iming, tapi orang tua itu pinginnya kamu itu sholat, kamu itu banyak ibadah. Itu sebenarnya yang paling penting, bukan iming-imingnya. Cuma bagi kita kadang-kadang iming-iming itu jadi tujuan. Ya. Itu yang harus kita mulai disadarkan. Apa tujuannya? Tujuannya itu dari seluruh ibadah yang kita kerjakan itu adalah untuk merubah cara hidup kita. Yang selama ini motivasinya bergantung kepada makhluk, berubah seluruh pendorongnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut iman. Ya. Apa yang disebut bergantung kepada Allah? Seluruh geraknya karena Allah atau karena kehidupan akhirat. Maka inilah yang disebut takwa. Makanya bahasa tujuannya Ramadan jadinya apa? La'allakum tattaqun, bukan supaya banyak pahala, bukan. Apakah salah Ustaz? Kalau enggak salah, kalau sampai ngaji karena ingin banyak pahala, enggak salah. Cuma jangan sampai lupa tujuannya yang utama. Nanti jatuhnya begini, Pak. Kalau nanti sampean ingin mengumpulkan banyak pahala, satu, bisa jadi merasa bangga.
ujub gitu ya. Karena sudah banyak amal ibadah yang dikerjakan. Tapi mulutnya nggak ada perubahan sikapnya. Akhlaknya juga mulutnya pedes juga ke orang lain. Walaupun ibadahnya juga banyak. Apa sebabnya? Tidak la'allakum tattaqun. Sedangkan perubahan yang ingin Allah jadikan kepada kita itu adalah supaya terjadi perubahan cara hidup. Dan orang kalau sudah cara hidupnya la'allakum tattaqun, seluruh urusannya itu menjadi ringan. Walaupun kita miskin. Menjadi ringan seringan-ringannya. Urusan kita gak ada ruwetnya. Makanya gak ada istilahnya orang bertakwa itu hidupnya ruwet, Pak. Kalau dia ruwet, Pak, dia itu pasti menyerahkan keruwetannya itu kepada Allah. Pernah saya ceritakan dulu. Kenapa, Pak, laki-laki ini santai gitu, walaupun dia ditipu istrinya hutang hampir 100 juta. Kata teman saya, karena dia sudah nggak kuat menampung masalahnya sehingga dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan amal dengan 3 keutamaan yang Allah berikan. Bi ta'jilihi, menyegerakannya, wa tasghirihi, mengecilkannya, wa satrihi, dan menyembunyikannya. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini diupload.